sahabat jiwa dimanapun berada, kembali lagi bersama Tia di sini dalam acara Bincang Jiwa Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Spesial episode tentang ayah di rumah tapi tidak di hati. Nah, jangan-jangan ayah kalian ada di studio ya? Kebetulan episode kali ini saya sudah datangkan para ayah. Boleh di-shoot dulu, guys. Sudah ada 3 bapak-bapak. Senyumnya langsung beda gitu ya. Kita perkenalkan dulu dari sudut yang paling jauh di Merauke sana. Ada Mas Oji, say hi dulu. Halo, sahabat jiwa. Oke, ada juga Dokter Rizky, psikiater kami, dan ada Mas Pandu. Hai. Pandu Winata bukan? Oh, mirip-mirip, mungkin Mirip masih kali ya? keluargaan. Oke, jadi pada episode kali ini kenapa cowok-cowok aja gitu ya? Karena kita akan menyangkut materi tentang fatherless yang lagi booming di masyarakat. Sebelumnya itu, Mas Oji, Iya. boleh ngomong nggak sih juga? Diem boleh. aja dari tadi. Iya, aku lagi loading titit gitu. Iya, makanya. Gimana tuh, Mas Iya. Oji? Iya, jadi kayak masih loading Mbak, tadi kayak masih mikir nih topiknya sangat menarik soalnya nih. Iya, betul. Tentang fatherless ya. Karena emang kan akhir-akhir ini muncul banyak berita ya terkait dengan kondisi psikologis pada anak yang erat kaitannya pada kondisi mereka itu tanpa kehadiran sosok ayah gitu. Jadi kayak sebenarnya sosok ayah itu tidak hanya hadir secara fisik tapi juga butuh kehadiran secara peran, kemudian ikut dalam pertumbuhan dan perkembangan anaknya gitu. Jadi bukan hanya hadir secara fisik. Itu yang akan kita bahas pada hari. Nah, ngomong-ngomong tentang peran bapak-bapak. Iya, betul. Iya, karena aku sendiri ibu-ibu. Bukan ibu-ibu, Ibu doang. doang. Ibu. Kalau Jadi- itu namanya 2 dong, Mat. Nah, itu dia. Aku dihitung 2 atau 3. Berapa maunya deh? Oke, serah. aku kita interogasi bapak-bapak ini ya. Nah, ngomong-ngomong tentang peran ayah. Sebenarnya seberapa penting sih peran ayah itu hadir? Khususnya, aku langsung menjurus ya dok, Mas Pandu, Mas Oji. Boleh nanti giliran jawab atau Om Pimpa ya. Oke. Khususnya untuk peran ayah ke anak-anaknya. Seberapa penting sih itu buat jangka panjang? Ngaruh nggak sih ke masalah kesehatan mental atau lingkungan atau lain sebagainya? Bagaimana tuh? Siapa nih duluan nih? Om Pimpa. Dokter dulu Ya. ya. Silakan dokter. Udah takut dia? Iya. Silakan dok. Ya jadi sebenarnya figur seorang ayah itu sangat penting menurut saya. Jadi pengalaman saya, jadi ceritanya pengalaman. Jadi Gak apa-apa. Jadi pengalaman saya dulu kan saya waktu sekolah PPDS 4 tahun, tentunya harus meninggalkan istri, anak waktu itu. Nah, ada beberapa hal yang sangat terlihat efek di mana posisi seorang ayah atau kehadiran seorang ayah di rumah gitu. Contohnya dulu anak saya itu kalau mau minum obat tuh Mas Oji yang sirup, susah banget itu minum obat, disuruh sama ibunya nggak mau. Kebetulan ada ibu kandung saya juga di rumah ya, suruh minum obat tuh nggak mau. Tapi sampai akhirnya rawat inap anak saya tuh, sampai rawat inap karena obat nggak mau masuk, minum nggak mau. Nah ketika itu saya pulang waktu itu karena anak saya dirawat kan, saya pulang izin untuk menjenguk anak saya. Ketika saya hadir waktu itu di rumah sakit, anak saya pertama yang dia ekspresinya langsung seger waktu itu, yang pertama seger, terus yang kedua nyari obat Ji. Waktu ketemu ayah nih. Langsung nyari obat, mana obatnya. Iya. Langsung berpengaruh gitu. Padahal saya belum ekspresi saya belum apa-apa, jadi baru datang terus nggak lama dari itu, mana ada yang saya mau minum obat nggak siang ini. Jadi ada keterlibatan fisik maupun emosional yang ada di sana. Gitu. Jadi saya bilang tadi sangat berperan penting baik secara segi mental maupun dari kepercayaan diri anak seperti itu. Itu sih. Tapi nih dok, ini kan emosional ya, Betul. secara emosional. Emosional. Kedepannya untuk jangka panjangnya itu Ya. pengaruh apa yang terlihat dulu? Oke. Jadi sebenarnya peran ayah itu memberikan efek maskulin. Ya, jadi memberikan efek maskulin. Cuma kan anak itu ada 2 ya, laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, kalau laki-laki tentunya secara umum laki-laki dan perempuan ini memberikan di sana ada
apa ya namanya, kepercayaan diri di sana. Jadi seorang anak yang memiliki figur seorang ayah biasanya dia lebih berani, memiliki pendirian seperti itu. Karena tadi super ego itu biasanya dibentuk salah satunya dari ayah. Ya, jadi tadi jadi kepercayaan dirinya bagus ya. Nah, terus juga dia identitasnya lebih jelas biasanya kalau adanya hadir seorang ayah seperti itu. Jadi kalau cowok ya seharusnya makin maco karena dia diajarkan ada beberapa hal yang tidak bisa diberikan oleh seorang ibu. Karena pernah nggak nih Mbak Tia dengar seorang ibu takut anaknya kenapa-kenapa, tapi kalau seorang ayah takut anaknya tidak bisa apa-apa. Memang benar banget ya. Jadi ada sosok yang menyayangi dan ada sosok yang memberikan support, memberikan keyakinan bahwa anaknya itu bisa seperti itu. Jadi tadi kepercayaan dan tadi keberanian yang dia miliki seperti itu. Tapi kalau perempuan, nah tadi jangka panjangnya adalah secara ilmu jiwa ya. Jadi memang ada istilahnya namanya elektra kompleks. Mungkin ada pernah dengar elektra kompleks itu ada keinginan emosional seorang anak perempuan yang harus dipenuhi dari seorang laki-laki. Maksudnya ayah di sana. Jadi nanti ketika anak itu kepuasan emosionalnya kurang mendapat dari ayah, dia biasanya ketika sudah menginjak dewasa dia akan banyak mencari perhatian ke lawan jenisnya. Jadi dia mudah pacaran. Bisa dia seperti itu. Itu yang menarik tuh, benar. Iya betul. Sorry dok, Tia potong. Karena ini benar kejadian. Tia bisa dibilang bukannya sombong ya, was. Tia emang nggak kekurangan kasih sayang dari ibu dan ayah. Pun juga sekarang Tia dan suami juga berusaha untuk full memberikan perhatian itu. Karena ngaruh buat di masa depan saat kita kenal lawan jenis. Jadi kita nggak kayak minyi-minyi haus kasih sayang, pengen diperhatiin sama lawan jenis kayak gitu, berpengaruh itu. Gimana tuh Mas Pandu? Nah, memang apa yang dikatakan dokter tadi itu pengalaman saya juga Mbak ya. Karena dulu saya menjadikan ayah itu seorang public figure banget yang sampai saat ini saya ingin menjadi versi terbaik dari dia yang ada dulu. Nah, dulu sekali seperti yang kata dokter tadi, biasanya ibu membiarkan kita ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ya udah sini saya bantu atau sini ibu bantu dan sebagainya. Tapi kalau ayah, dia selalu membilang, kamu bisa, coba dulu. Nanti kalau emang benar kamu tidak bisa, baru ayah bantu. Seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kadang yang membuat kita secara tidak sadar ya, tumbuh menjadi apa yang kita lihat gitu. Jadi kayak sosok ayah yang membangun kepercayaan diri, keberanian kita, itu yang kita sekarang kayak kata Mbak Tia tadi, kita terapkan kepada anak-anak kita yang mungkin kita menjadi versi terbaik ayah kita dulu untuk anak-anak kita sekarang seperti itu. Karena bisa jadi contoh ya guys Iya, ya. jadi role model berarti. Role model ya. Secara tidak langsung ya. Iya, karena emang sosok itu tidak tergantikan kan. Ada yang kayak dokter bilang ya, ada yang ibu sebagai sosok penyayangnya, kemudian kalau ayah dari maskulinitasnya. Cuman ya seperti tadi ya, kalau menurut saya kalau ayah itu sangat penting. Kenapa? Karena ya itu tadi sama seperti dokter sama Mas Pandu, kita butuh tim. Karena emang kalau misalnya harus ditekan gitu ya. Tim. Jadi karena emang kan pasangan ya. Jadi kayak betul. ada fungsi yang tidak bisa digantikan dengan sosok yang satunya lagi. Jadi kayak masing-masing itu sudah punya perannya sendiri, sudah punya tugasnya sendiri dan tidak bisa digantikan. Termasuk kayak dokter bilang, cowok itu atau sebagai ayah itu merupakan memberi semacam harga diri ataupun self esteem ya kepada anak itu. Termasuk juga kayak Mas Pandu bilang, memberikan anak itu merasa terlindungi dan juga berani mengambil resiko. Dari segi pengambilan keputusan juga lebih matang kalau misalnya ada sisi ayah yang hadir dalam masa pertumbuhan anak. Karena emang saya sempat baca juga Mbak, ternyata kalau kehadiran sosok ayah itu kurang lebih hampir 30% mempengaruhi self esteem pada anak. Sisanya 7% itu dari banyak faktor ya.
Jadi yang paling besar tuh justru paling dari ayah. Wah, itu dia. Kalau misalnya ayah itu hadir, bisa dipastikan nanti perkembangan jadi semakin baik, bahkan anak bisa menjadi lebih percaya diri. Jadi seperti itu. Iya, makanya kalau konser apa sih? Kok konser? Konser. Pentas. Pentas, Anak kan iya. biasanya pentas gitu ya. Kalau ditonton sama ayahnya, Berbeda pasti. beda. Kalau cuma ditonton sama ibunya, aku juga ngerasa kayak gitu. Tapi gimana dengan yang orang menganggap kehadirannya ya udah duduk aja, padahal dia sambil main HP di sebelahnya. Oke. Gimana tuh? Iya, Tapi berarti- kan dia hadir, Iya, iya, dia iya. ada di situ, dia nemenin. Tapi sambil dia main HP, sambil main PS, sambil musreng. Berarti emang Fisik yang kita, doang. yang Fisiknya kita bahas doang, ini adalah heeh. si pelaku itu, karena itu adalah contoh benar-benar fatherless. Jadi kan fatherless itu bukan hanya hadir secara fisik ya. Ketika dia hadir secara fisik tapi secara emosional tidak ada, berarti emang sudah dikatakan anaknya dalam kondisi fatherless nih. Jadi kan tidak hanya fungsi ayah, kan ada banyak ya, sebagai provider, sebagai role model, kemudian sebagai pelindung. Jadi kalau misalnya hanya sebagai provider, jadi yang lainnya tidak dipenuhi, jadi kan tidak sempurna fungsinya ayah itu. Dan justru jadi masalah kalau misalnya hanya hadir secara fisik gitu. Betul. Jadi anak-anak kayak tumbuh itu melihat ayah ya udah sebagai pemberi nafkah, hanya untuk memberikan makanan dan juga kebutuhan anak. Yang sebenarnya dibutuhkan itu adalah dari segi emosional. Yang jadi yang tadi anaknya jadi takut mencoba, jadi tidak berani mengambil keputusan, kemudian dan menjadi apa ya, kayak tadi terbawa hingga dewasa ya, Dok. Jadi Identitas kayak- maskulinnya juga yang cowok. jadi terpengaruh, termasuk jika nanti saat dewasa melihat sosok ayah seperti itu, bisa jadi kedepannya juga dia merasa ya udah ayah ya emang harusnya seperti ini, dan kayak rantainya itu tidak putus gitu kan, Bang Pandu. Jadi kayak terus sosok fatherless bahkan tetap terulang siklusnya gitu. Karena emang sebenarnya kan yang dibutuhkan kehadiran secara emosional dibandingkan dengan secara fisik. Ya Mas Pandu ya. Kalau Mas Pandu kan seperti Dimas bilang kayak resikonya itu bisa di cover dengan kehadiran ayah kan. Ya, karena kan kadang nggak semuanya hidup berbarengan ya. Tidak memungkiri kita udah dewasa bekerja kadang LDM sama pasangan, atau mungkin di beberapa daerah ada yang menjadi tenaga kerja ke luar negeri seperti itu, atau yang di kapal pesiar atau apalah itu. Jadi kan itu perannya tidak full dia dapat. Mungkin dia bisa memenuhi kebutuhan materi, duit dikasih, HP yang terbaru dikasih, cuma sosoknya yang tidak ada. Kalau materi mungkin terpenuhi gitu ya. Nah, Iya betul. Kalau materi terpenuhi, cuma tadi mental atau kebutuhan emosionalnya itu yang harus dipenuhi. Sama kalau misalnya kita ada kegiatan atau misalnya ngobrol lah sama teman, kalau misalnya ayahnya tidak hadir secara utuh, bisa jadi anaknya sedikit minder karena tidak bisa relate dengan teman-temannya yang ada ayahnya gitu kan. Yang ayahnya ikut berkegiatan, yang ayahnya ikut hadir, yang ayahnya tetap membersamai gitu kan. Kalau misalnya anak yang tumbuh dengan kondisi fatherless, bisa jadi dia merasa minder karena dia tidak bisa merasakan apa yang teman-temannya rasakan. atau Mas Pandu nih, nembak langsung ya, dor. Mas Pandu, singkat cerita Mas Pandu ini juga pernah LDM ya. Pernah. Selain Dokter Rizky, Ya. Mas Oji juga pernah. Kayaknya Mas Pandu lagi di fase nih sekarang. Lagi di fase LDM. Iya, udah. Saya LDM terus kayaknya. Nah, itu dia. Sebelum istrinya kan Mas Pandu duluan ya. Ya, Gimana betul. cara Mas Pandu untuk memberikan rasa aman, nyaman dan hadir ya gitu? Nah, oke, sebenarnya isu fatherless ini ya, isu fatherless ini sangat bermanfaat juga bagi kita khususnya. Karena mungkin karena tidak ada tanpa isu fatherless ini, kita juga nggak belajar tentang fatherless itu. Nah, kebetulan waktu ini saya memang LDM sama keluarga. Saya kebetulan di Pulau Seberang untuk mencari nafkahnya. Nah, saat itu saya cari juga di internet bagaimana sih cara maafnya untuk mengurangi fatherless ini saat jauh dari keluarga. Ya tentunya ketika saya pulang dulu waktu masih di Sumbawa, saya pulang seminggu sekali, saya usahakan tidak ada interaksi dengan handphone. Iya. Jadi saya akan fokus ajak anak dan istri jalan-jalan, atau mungkin apa yang sekiranya saya bisa untuk lakukan di hari itu. Tapi kalau misal jauh, sebisa mungkin
Ya untungnya sekarang kan teknologi sudah maju ya Mas Uji ya, ada video call. Iya. Sebisa mungkin saya video call, anak saya tanya kabar dan sebagainya, walaupun waktu itu anak saya belum ngerti juga ya, kayak video call itu kadang dimatiin sendiri, kadang ya Iya. kayak gitu karena Gitu ya? Kadang-kadang pegang HP tapi ditinggal. iya betul. Dia mungkin menganggap layar apa sih ini kayak gitu. Nah makanya manfaatin banget saat Sabtu Minggu atau saat pulang untuk melengkapi fatherless-nya. Nah kebetulan sekarang LDM lagi nih, Iya. tapi yang keluar kan istri. Nah sekarang ini saya kayak apa ya, menebus dosa sih rasanya gitu Mbak Dia ya. Saya menebus dosa, jadi saya lebih fokus sekarang ngurus anak sendiri. Jadi yang mungkin dulu saya tidak bisa mencurahkan apa yang saya rasakan atau apa yang saya bisa berikan kepada anak saya, sekarang saya momennya untuk memberikan. Ya mungkin terkadang saya juga masih ngerasa apa saya fatherless ya sekarang ya kayak gitu. Tapi saya ngerasa kadang ya saya bisa kok ngasih perhatian lebih yang mungkin ini bisa mengurangi fatherless-nya nanti kayak gitu Mbak Tia. Jadi banyak cara untuk mengusahakan itu semua dok Betul. ya. Cuman akhirnya sekarang kebayar kan Mas dengan full time bersama anak ya Mas ya. Kebayar sih ya, mungkin bisa dibilang kebayar dan ya Lunas. kayak saya bilang tadi dibilang lunas belum ya Mbak ya? Masih nyicil. nyicil. Masih nyicil. Masih Karena tunggakan. persentasenya masih dikit Masih nih. dikit ya, Nah betul. kalau misalnya nanti selesai istri saya balik, ya pas tuh 2,5 tahun 2,5 tahun. Nah, jadi pas, Pak Po dia. lunas lah kayak gitu. Tapi ini kan ngomong-ngomong kita semua anaknya masih kecil ya, Iya. toddler. Tapi dok, kalau misalnya sudah beranjak dewasa, kadang memasuki masa-masa ABG ya. Contohnya anak SMA lah gitu ya. Dia nggak mau nih deket sama kita, kadang dipeluk sama bapaknya dia nggak mau gitu ya, dicium-cium nggak mau. Padahal bapaknya ini udah ngerasa kayak saya selalu penuhi apapun itu, buat PR dibantuin dan berusaha menyelami dunianya anak ABG zaman sekarang. Itu bagaimana cara kita menyikapinya supaya anak-anak mau terbuka sama kita, padahal life apa sih sosok Inggris nih, masa-masa kritisnya itu krisisnya betul, di betul. saat itu kan dok, saat dia mulai mengenal lawan jenisnya, kita kan Iya. perlu Kita kan menceritakan maunya nggak dia. kelewat ya. Oh, Maunya kita benar-benar itu dia. Ini juga pantau ini gitu. anaknya Iya udah makanya mau dok saya ABG penasaran ya. dok, jawabannya gimana dok kira-kira dok? Gimana tuh dok? Iya, jadi kalau memang sesuai dengan teori perkembangan sosial ya, jadi memang anak itu ada fasenya dia sudah nggak mau main sama kita lagi sebenarnya. Kalau di teori sih mulai dari 10 sampai 12 tahun itu dia sudah mulai lepas atau lebih banyak bermain dengan teman-temannya. Saya juga kadang ngerasa sih ada kebetulan ada beberapa keponakan saya waktu itu dia sudah SMP ya kelas 1. Dia udah nggak mau nih, yuk kita keluar jalan-jalan. Iya. No, di rumah aja, atau saya udah sama temen nih dia bilang. Jadi kayak ngerasa tuh ibunya sedih gitu loh. Kok anaknya saya sekarang kok nggak mau sama saya gitu. Jadi memang tadi ada fasenya nanti di sana anak sudah mulai perannya itu atau area bermainnya itu sama temannya gitu. Jadi gimana cara untuk solusinya adalah jadi semaksimal mungkin sekarang sampai dengan kurang dari 12 tahun ini kita tadi dekat dengan anak kita ya, karena kalau anak sudah remaja apalagi sudah banyak kenal temannya, mana mau dia bareng jalan-jalan sama kita lagi ya, paling dia seneng diem di rumah atau tadi bareng keluar sama temennya Punya Jadi dunianya sendiri. punya dunia sendiri gitu. Jadi kita harus maksimal dengan waktu. Jadi kita tidak bisa membayar waktu itu lagi gitu. Jadi sekarang kalau memang kehadiran kita bisa fisik maupun emosional kita sekarang nih kita maksimalkan. Oke, dan itu hal yang wajar ya. Dan Dok, hal kalau yang misal wajar. kita agak sulit untuk masuk ke dunia dia di fase sudah bersama teman itu dok ya. Betul ya, karena memang di sana apalagi nanti kan dia sudah teman, apalagi kan sudah dewasa muda, dia sudah mencari pasangan ya. Jadi memang sudah ada fase-fase kehidupan kita. Oke. Jadi waktu kita tinggal dikit nih. Iya. Waktumu tinggal. Nggak berasa. nggak kerasa, nggak Dari yang kerasa. baru owe-owe, Owe-owe sekarang tiba-tiba makanya. OAOE. Iya makanya. Jadi gitu dok ya sebenarnya sebisa mungkin kita maksimalkan dulu Ya, dok ya. biar kita Waktu nggak- kita terbatas. Biar kita nggak nyesel besok kalau udah. Nah, iya juga itu tuh. yang paling berat Jangan tuh ya. Itu yang sampai. saya khawatirkan, jangan sampai nanti figur atau nilai yang kita tanamkan sama anak kita itu
ternyata belum banyak gitu. Iya gitu. Jadi sahabat Jua dinikmati, mumpung ini Iya. kalau pasangan muda yang sudah punya anak usia balita, dinikmati capeknya, Iya. dinikmati rempongnya, bolak-balik anter ke rumah mertua, rumah ibu. Siapa itu ya? Nah, Ini dinikmati curcol aja. ya deh. Iya, iya. Kita kurang lebih. adalah pelakunya. Dinikmati karena emang ngerasa Dok ya. Iya, iya. Mungkin emang nanti setiap fase kita sebagai orang tua mungkin berbeda-beda tantangannya. Yang saat ini kebetulan yang saya rasakan dengan pasangan bukan begitu berat sih, cukup berat, apalagi dengan segala kericuhannya punya anak-anak toddler Dok ya. Dan emang sebisa mungkin kalau dari dokter bilang waktu kita cuma sedikit, jadi sebisa mungkin akan kami manfaatkan gitu. Begitu sulit gitu ya. Ada juga tuh yang bilang Apa tuh, Dok? biar membunuh rasa lelah kita ketika mengasuh anak toddler itu adalah tanamkan dalam hati adalah lelah yang kurindukan. Waduh, manis sekali. Nanti rindukan ya. Iya, Oke, nanti ya. lelahnya ini bakal kita kenang besok kalau Bang, bayangkan Bang, besok sudah nggak bisa lagi Bang. iya. Tapi kalau sekarang saya sendiri Bang Oje ya, sekarang lagi saya coba terapin nih. Nah. Jadi kayak anak saya dan saya itu adalah bro. Gitu. Waduh. Oke. Terlepas dari, maksudnya terlepas dia mungkin anak saya gitu ya. Jadi saya lebih mungkin sebelum tidur ngajak dia cerita apa nih, cerita hari ini bro. Oke ya, mungkin lebih nanti saat dia remaja ya, terlepas kayak kata dokter dia punya masanya sendiri, tapi setidaknya nanti dia bisa, saya berharap sih ya, berharap semoga nanti dia bisa ketika pulang atau ketika dia ada masalah bukan cuma ke ibu larinya kayak gitu, jadi dia bisa cerita ada apa nih bro gitu, jadi kayak cerita selayaknya Gitu, Bre. iya Gitu. soft gitu. Yang harus kita Harapannya sih seperti itu, karena memang saya lagi bangun untuk bagaimana cara membiasakan dia bercerita, bagaimana dia ya salaman-salaman buat Tos-tosan. salaman tos-tosan yang ala-ala lah. Iya, suamiku ada lagi dia salam Iya kan? sama anak-anaknya. Iya, Siapa terus yang ngajarin? Ada buat sendiri aja dia bilang. Karena kita ya mungkin suaminya Mbak juga berharap kayak gitu ya. Nanti Iya, ke depannya ya setidaknya kalau ada teman hangout, teman ngopi keluar, ya udah sama anak kita aja ya gitu. Iya, Kita ngerasa seumuran aja lah dulu gitu. Ya, karena mungkin kita harapannya jangan sampai ada gap ya. Iya, itu. Apalagi kalau dulu kan masih fasenya patriarki. Nah, Ya. Iya. aku mau bahas itu, tapi kamu rebut pertanyaanku. Kamu rebut pertanyaanku. Iya makanya Dok ya. Jadi kan sudah bergeser ya mungkin Iya. ya, pola asuh, kemudian juga dari segi lingkungan kita banyak terpapar. Semakin kesini sudah banyak berubah ya Dok ya. Tapi kalau menurut Dokter gimana Dok? Kalau dulu patriarki itu jelas dominasi itu ada di ayah, kemudian kalau ibu tuh mengurus rumah, yang ayah itu tidak hadir. Ayah cari gitu kan. duit, Iya. ibu ngasuh anak. Dan gapnya benar-benar Iya. terasa kan. Iya. Kita Tapi sebagai sekarang emang kayak begitu Mas Dok. Oke. Iya, apakah yang saat ini sudah mulai berubah Dok? Ya, jadi sebenarnya tantangan kita ya sebagai orang tua sebenarnya tidak beda jauh dengan orang tua kita dulu. Cuma sekarang another level menurut saya. Jadi sekarang kita ngerasa nggak sih satu job itu nggak cukup buat kita sekarang? Iya. Ya nggak semua sih ya. Iya. Aku lagi mendalami. Tapi bener Dok, kalau saya setuju. Saya setuju. Ya Iya, sekarang Iya lagi ya. Iya. dengan zaman yang bisa dikatakan sulit sekarang ya, dengan ada inflasi segala macam, dengan satu pekerjaan rata-rata yang saya lihat kawan saya jarang ada yang benar-benar satu tempat pekerjaan gitu, satu kantor gitu. Kalau enggak dia kadang sore nyambi atau apalah, pokoknya banyak gitu. Nah tadi dengan adanya patriarki tadi, seorang ayah tuh dulu definisinya udah cari duit, anak, ibu semua yang ngurus Iya. gitu. Nah jadi sebenarnya memang dari dulu pun agama pun juga tadi harus ada yang figur seorang ayah yang harus melekat di hati seorang anak seperti itu. Jadi ya masih sama sekarang itu. Cuma sekarang kita harus berdiskusi dengan pasangan kita. Ya namanya buatnya bareng ya. Berarti Betul. ngasuhnya Saya bareng. Iya kali buat sendiri Iya, ya. nggak ada buat sendiri. Biar lu mau di sini nggak temenin aku sendiri banget. Iya, jadi kita harus berdiskusi dengan pasangan kita, karena ya walaupun sih mungkin nanti porsinya nanti tadi porsinya yang harus dibedakan, karena kan mungkin seorang ayah apalagi di dua tempat bekerja kan dia udah capek,
di tempat 2 kerja atau mungkin 3, pulang-pulang dengan badan sudah lelah, terus emosional sudah habis dikatakan ya. Jadi mungkin porsinya. Cuma tadi harus diskusi peran ayah seperti apa dan harus dihadirkan ya. Mungkin secapek-capeknya kita, selelah-lelahnya kita bekerja dengan zaman sekarang ini ya diluangkan lah. Karena kalau saya kan anak saya sekolah tuh. Jadi ya saya ketemunya sore gitu. Jadi kalau sore sampai malam saya coba tadi itu untuk untuk HP-nya seminimal mungkin untuk dipegang gitu. Apalagi 1 minggu nih biasanya kalau ada yang ngajak, "Dok, ada ini mau nggak?" Pokoknya udah 1 minggu saya udah agak strict karena memang Senin sampai Jumat tuh tadi fokus untuk ya memang cari nafkah, cuma tidak menyampingkan kewajiban saya sebagai ayah seperti itu. Iya benar. Jadi kayak Mas Pandu bilang, kayak dokter bilang, kita benar-benar berusaha ya. Ya. HP itu benar-benar diminimalisir banget. Karena emang itu dok kayak ngerasa malu juga sama anak gitu ya. Maksudnya waktunya sudahlah sedikit, terus pas ada waktu malah dipakai buat HP ya. Ya tapi jelas ya manusia tetap ada keliru juga dok. Kadang-kadang juga masih buat HP. Cuman sebisa mungkin itu kayak benar-benar dicoba gitu. Apalagi kata dokter bilang ya, capek yang dirindukan, lelah yang dirindukan. Aduh ya. Kayaknya nggak mau banget ya kelewat masa-masa ini. Apalagi besok kalau sudah masa sosialnya sudah dengan teman, kita udah nggak punya waktu lagi nih, udah bisa masuk lagi ya dok ya. Betul. Iya. Jadi itu ya wanita, penting untuk kita memilih calon suami, ya, biar denger. Kenapa ini? Ya itu Jadi dia. harus... Jadi perpasangan ya. Gimana tepuknya Mas Haji? Berpasangan. Jadi itu tadi. Nah, kalau dari segi sudut pandang wanita, menurut ya, dari awal kita memilih pasangan itu, carilah partner yang tepat seperti itu. Karena kita mengurus anak itu nggak cuma sendiri, kita juga harus dibebaskan. Kalau aku dibebaskan, aku bekerja. Terbanglah tinggi gitu. Keren. Carilah ini cita-citamu, gapai cita-citamu, sekolah setinggi-tingginya. Jadi kita masih dibebaskan, nggak kita terkungkung dalam satu ikatan patriarki gitu. Begitu. Seperti Mas Pandu juga. Mas Pandu istrinya terbang jauh ya. Sangat jauh. Jauh sekarang. Sangat jauh. Penting ya memilih calon pasangan. Tapi penting juga milih calon ibu ya. Nah, sama. Saling lempar nih. Sama ya guys. Mau ibu mau ayah sama aja. Orang tua. Itu lebih ke karakter sih. Ya. Maksudnya tidak tergantung sama gender ya. Lebih ke karakter masing-masing menurutku ya. Banyak juga kok ayah yang kayak tadi ya patriarki. Banyak juga kok ibu-ibu yang maunya patriarki. Iya udah bilang makanya 2 cewek 2 cowok. Iya, ini kita tetap menang cowok. Tetap tidak bisa. Ini dalam sejarah tuh ya kalah dalam hal ini. Keren. Iya, tapi kayak tadi ada titipan pertanyaan Mas Haji. Oh iya, ada kah? Di mana ya? Nah, coba dicari dulu tadi ada titipan pertanyaan dari Mams siapa gitu. Dari Ada nggak? Kira-kira ada nggak? Oh iya, ini nih dari Mas siapa? Anonim kali ya, nggak mau disebutkan namanya dia. Emil? Oh bukan anonim. Ini kaitannya dengan hadir secara emosional dok ya. Kenapa banyak ayah itu ngerasa cukup dengan memberikan materi dok, mencari nafkah aja, tapi dia itu lupa secara emosional hadir. Ya. Jadi kenapa sih kadang-kadang cukup dengan ya udah kan saya sudah kerja nih. Iya. Jadi Dari duit loh. Udah duit loh, Apalagi? capek loh dari pagi sampai jam 4. Iya. Esensi harus 4 waktu gitu kan. pulang masa ya harus ya gitu ke Bentar dokter. dok, kayaknya ini titipan pertanyaan dari dia sendiri. Ini framing banget ya. Curhat sekalian ya. Iya, pura-pura. Aku sedang mencoba hadir Mati ya, secara emosional ya. Jadi tolong jangan framing. Silakan. Gimana dok kira-kira dok? Ya, jadi memang ya kalau kehadiran kayak kita saya udah cukup kasih duit loh, gitu. Iya. Apalagi duitnya banyak gitu. Cuma tadi banyak hal yang mempengaruhi persepsi kita sebagai suatu peran dalam rumah tangga. Contohnya kalau di sini adalah seorang ayah gitu. Oke, mungkin salah satu peran seorang ayah adalah mencari nafkah mungkin ya. Jadi saya udah capek-capek dari pagi sampai sore
pulang-pulang disuruh gendong anak gitu kan. Iya. Ya, kita kembali lagi ke lingkungan di mana dia tinggal. Bagaimana pola asuh atau yang dia lihat, mungkin orang tuanya seperti apa sebelumnya, apakah role modelnya itu tadi mungkin saat itu hanya ibunya saja yang mengurus gitu. Jadi secara di alam bawah sadarnya itu sudah kayak otomatis, oh saya kalau udah cukup kasih duit ya udah kewajibannya selesai sebagai suami atau sebagai seorang ayah. Nah, cuma tadi yang kita perlu bagaimana untuk menyadarkan diri kita. Jadi kalau istilah jiwanya itu insight atau tilikan kita gimana sebagai seorang ayah, kita harus sering banyak berdiskusi, sering banyak ketemu tadi sama seorang ayah. Jadi kalau lingkungan kita tadi lingkungan kerja terus tanpa kayak bahas jarang seperti ini, ya tadi pasti secara naluriah kita itu seorang laki-laki cuma pencari uang atau pencari nafkah. Tapi kalau kita tadi banyak berdiskusi, terus melihat referensi, sekarang kan internet banyak tuh, peran kita apa sih? Jadi kadang juga gini Mas Oji, jadi kadang yang banyak mungkin di Muslim ya, jadi saya sedikit merembet seorang laki-laki itu sebagai pemimpin ar-rijal. Jadi salah mungkin ada beberapa persepsi dia menganggap atau mengartikan pemimpin itu tadi hanya untuk mencari nafkah, tapi juga harus dia menafkahi secara emosional kepada anak-anaknya seperti itu. Jadi ya kayak kita berempat nih diskusi itu salah satu meningkatkan kesadaran kita. Iya benar ya. Terus ya lihat internet ya, kita sampai mana sih sekarang gitu. Karena waktu itu tadi tiba-tiba anak kita udah SD, udah SMP, telat kita ngasihnya. Iya, waduh, sedih banget. Ngomong-ngomong tentang pengaruh lingkungan, bener sih dok. Dulu saya pernah, dulu kan saya belajar tentang fatherless ini udah agak lama. Tapi karena dulu pas di lingkungan kerja itu yang mungkin rata-rata teman itu lebih ke patriarki, jadi lebih ke ngapain harus ngelakuin. Aduh, apalagi tuh lingkungannya tuh pengaruh Itu bikin toxic tuh. toxic. Kan kamu udah kasih uang, Iya, kamu iya. udah kasih nafkah dan sebagainya, Iya. udah urusan itu dan sebagainya. Tapi dulu saya sempat berdiskusi yang kayak kata dokter, mungkin kita penting ya diskusi Ya, itu dok ya. sharing. Saya sharing sama istri dan sebagainya. Satu kata istri yang buat saya belajar lagi untuk tentang fatherless ini, yang dia bilang, coba kamu posisikan kamu yang menjadi anak itu. Aduh. Gitu. Kok dari gitu kayaknya langsung nyes itu, Ya. Bang. Langsung gendong anak langsung. Ya kan apa Jadi yang namanya? kayak, Enggak mau. Ayo gitu. kamu jadi Langsung anakmu ditarik. dan Iya. apa yang kamu inginkan. Iya, iya, Gitu. betul. Apakah kamu inginkan ya udah kamu dikasih uang aja, anakmu belanja selesai, Iya, iya. yang kayak gitu, dan dari sana oh iya anak saya pingin main, saya juga pingin main, ya udah. Ya mungkin saya belum punya anak cewek ya, jadi kayak belum tahu apa yang dibutuhkan aja, tapi syukurnya kalau sekarang karena sesama lelaki, jadi ya udah bisa silat-silatan, bisa Keren. sebagainya. Iya kayak sih. Iya, gitu. Suamiku betul. sejauh ini belum main boneka-boneka. Karena anaknya 2 cewek tambah istrinya kayaknya pusing. Iya, dia, 3 anak kasihan dia. cewek. Iya, tapi nanti malah dia yang lebih seru main boneka. Itu dia. Banget ya. Tapi kayaknya anak cewek dia sebagai figur yang baik sih menurut aku ya. Iya. Karena aku dari perspektif ibu-ibu, bukan suamiku yang duduk di sini ya. Jadi aku ngomongin dia nih. Dia itu kalau misalnya anaknya ngambek, kalau saya pribadi, saya kan bencak-bencak ya, marah, Aurora gini gitu kan. Kalau dia lebih ke kalem, tenang, Iya. apa sini peluk dulu kayak gitu. Itu dia penting memiliki suami yang baik. Iya. Tuh, soalnya kan laki-laki itu ayah itu jadi cinta pertamanya. Nah, itu dia, betul. Anak perempuan. Betul. Iya. Heeh. Balik lagi karena memang masing-masing punya peran dan punya cara Iya. cara pengasuhnya sendiri ya dok ya, cara pengasuhan sendiri, dan memang tidak bisa digantikan. Itu kenapa kita tuh harus berkolaborasi. Iya, Betul, kolaborasi ya. Iya. Lintas sektor. Jangan mainnya single. Berat tuh dok. Nah itu kalau misalnya dari sisi ayah dok ya, Iya. karena kalau misalnya kita melihat dari sisi anaknya sendiri dok, tidak bisa kita pungkiri dok ya, apalagi banyak kasus kan sebenarnya fatherless ini sudah banyak banyak kasusnya, sudah banyak kejadian dok ya.
Nah, kalau dilihat dari dampaknya ke anak itu sendiri, Dok ya. Itu seperti apa dari luka psikologis yang dialami dan apakah bisa bahkan sampai mengalami masalah kesehatan mental nggak, Dok? Oke. Yang paling sering muncul dalam beberapa literatur adalah keraguan-raguan. Ya, jadi tadi seorang ayah itu tadi kan secara lahiriah tuh laki-laki tuh mencari solusi ya. Ada solusi. Oke, jadi tadi ketika anak itu mendapatkan cukup banyak sentuhan emosional dari seorang ayahnya, dia sangat yakin dengan apa yang jadi dia percaya diri, tidak ragu-ragu ya, dan keputusan besar pun dia bisa untuk memilih atau menentukan pilihannya. Nah, dari tadi yang keraguan-raguan itu kaitannya sama adalah kepercayaan diri. Nah, sebenarnya kepercayaan diri itu dalam psikiatri itu merupakan satu hal yang fundamental atau self esteem tadi ya, karena itu bisa berakar kemana-mana ya, dari kecemasan ya. Kecemasan itu kan sebenarnya antara tarik dan ulur kan sebenarnya ya, ragu-ragu itu jadi balik lagi ke kepercayaan diri. Jadi kalau kita ragu-ragu ya, itu membuat pikiran alam bawah sadar kita terus bekerja walaupun kita misalkan sudah mencoba untuk melupakan suatu topik atau objek, tapi kalau kita belum yakin rasanya amigdala tuh muter terus bekerja terus seperti itu. Jadi itu yang secara tidak langsung menyebabkan seorang yang memiliki kepercayaan diri rendah itu sebagai pencemas seperti itu. Terus yang kedua adalah khususnya pada anak laki-laki tadi dia maskulinitasnya, jadi identitas gendernya ya, apalagi dia ada beberapa jurnal ya, pernah jurnal waktu itu ada seorang keluarga ya, jadi anaknya itu 3-nya itu cewek semua, dia anak terakhir cowok. Jadi setiap hari itu kebetulan karena anaknya 1, 2, 3 itu cewek, jadi di rumah itu banyak banget mainan boneka. Jadi banyak main boneka, masak-masakan ya. Terus kebetulan ayahnya waktu itu kerja di luar kota. Jadi secara tidak langsung dia sering terpapar dengan tadi mainan anak, terus figur seorang ayah yang kurang. Jadi setelah dia beranjak remaja ya, pembentukan identitas gender itu dia sedikit kebingungan, sehingga tadi adanya deviasi atau adanya dysphoria gender di sana. Jadi dia ketika itu tadi dia lebih mengarah ke dysphoria gender. Jadi dia lebih mengarah ke feminim. Jadi itu salah satunya. Jadi identitas gender pada anak laki-laki itu tadi salah satu bukan faktor utama ya. Penentunya adalah tadi figur seorang ayah, bagaimana dia bermain dengan seorang laki-laki di sana. Tidak hanya seorang ayah mungkin. Tadi kalau kita kerja misalkan ada mungkin banyak warga di Indonesia jadi TKI gitu. Terus gimana dong kalau kayak gitu? Nah, jadi dalam psikiatri itu fleksibel. Ketika seorang ayah tidak ada, bisa digantikan. Ada faktor pengganti figur seorang ayah di sana. Bisa kakeknya, bisa omnya, atau mungkin bisa guru yang cowok di sana. Jadi figur seorang ayah itu di sana bisa digantikan, karena tadi kan kita nggak tahu ya rezeki kita di mana. Tadi ada yang di luar negeri, ada yang ya di luar daerah seperti itu. Terus gimana? Berarti kita fatherless dong? Ya tidak. Jadi kita tetap kita harus membina hubungan, berkomunikasi dengan keluarga dan anak kita. Cuma tadi harus ada istilahnya istilahnya pemain cadangan ya. Harus ada, karena kalau tidak seperti itu, walaupun dia diasuh oleh ibu atau mungkin bibinya tadi ada ada perlakuan atau touching seorang perempuan tidak bisa digantikan laki-laki, begitu juga sebaliknya. Gitu. Termasuk itu tadi ya, kalau kasusnya maaf sudah meninggal. Ya sudah meninggal betul. Iya, sudah harus. Jadi ada pemeran pengganti. Iya harus ada peran pengganti. Ya figur seorang. Figurnya. Figur maskulinnya. Figur. Iya.
bukan memerankan. Kita nggak bisa nyalahin pekerjaan atau Iya, betul dok. Emang kondisi dok ya. betul. Iya. Cuma yang kalau ayahnya masih tinggal satu daerah ya, mempunyai banyak waktu ya Iya. Masih main HP. masih main Masih HP, pusreng. Masih pustreng. Suruh pulang nggak mau. pulang nggak mau. Apa itu ya? Ketawanya Makanya tuh panjang banget ya ketawanya. hati-hati ya makanya. Ini juga Begitulah Gitu, kurang ya. lebih ya. Nah, tadi Tia sudah briefing ya Bapak-bapak di awal. Jika podcast ini ditonton oleh anak-anak kalian 10 atau 20 tahun ke depan saat dia jika ngomong aja. Lagi Nanti dia nyanyi risih dong. lagu ya. Ada nggak pesan-pesan yang kalian mau sampaikan? Di sini. Jangan jauh-jauh, di sini aja. Oke. Silakan. Di sini siapa aja. dulu? Siapa dulu? Om Bimbang. Dari sudut kanan dulu deh. Oh, jadi udah Oke. siap dari 2 hari yang lalu. Eh, Next. Wahyu shoot ke muka Oji aja. Zoom. Ini ceritanya kita lagi ngomong ya. Iya. Anggap itu anak kalian. Kayak gitu ya. Iya, yang kalian aja ngomong. Refleksinya, silakan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah. Oh, enggak usah. Kan bisa. Oh iya. Oji. Buat anakku ya. Kalau anak-anak lain mau nonton boleh, tapi buat anakku ternyata udah 10 tahun. Sekarang kalian sudah besar, sudah bisa berdiri sendiri, sudah bisa mengerjakan segala sesuatu tanpa bantuan ayah. Jangan lupa sejauh apapun kalian, sekecewa apapun kalian, sedih apapun kalian, jangan lupa untuk pulang. Ayah tunggu di rumah, siap membantu semua masalah yang kalian hadapi. Terus bermimpi, karena itu menjadi penyemangat kalian. Jangan takut jatuh, jangan takut kalian kalah dengan hidup kalian, karena tenang, ada ayah yang selalu siap membantu kalian. Gitu. Terima kasih. Sedih nih. Siapa yang naruh bawang di sini? Wah, lagi masak dia nih Mbak Dian. Lagi bikin sambel kayaknya. Next order. Siapa? Mas ada. Siapa yang dulu paling- siap? Oke. Ya. Mungkin Mbak Dokter ending ya. lebih. Oke, boleh. Wah, pas banget. Ending aja. Oke. Silakan. Oke, untuk anakku nanti. Jadi kalau misalnya nonton video ini, ayah cuma mau mengucapkan terima kasih sudah hadir di dunia ini. Yang tentunya ayah minta maaf terlebih dahulu kalau sekiranya nanti ada salah atau mungkin ada perlakuan ayah yang membekas buat anakku nanti, buat dedek di masa depan. Sekiranya boleh dimaafkan dan mungkin bisa jadi pelajaran nanti ketika adik yang mulai berkeluarga atau mungkin adik yang mulai meniti masa depan. Pesan ayah, terbang lebih jauh lagi, bisa lewatin ayah dan Unda tentunya, bisa jadi lebih baik dari kami. Dan satu, jangan takut bermimpi, karena apapun yang adik putuskan nanti akan kami support tentunya, dan akan kami berikan yang terbaik mulai dari hari ini. Terima kasih. Dalam. Sedih nih. Ini gongnya di Dr. Rizky nih, harusnya di gongnya Dr. Rizky nih. Berarti harus megangnya. Duduknya coba dulu nih. Kita di bawah deh. Apa jadi penonton? Silakan. Oke. Ya, untuk anakku di 10 atau 20 tahun kemudian, anak-anakku melihat video ayah di sini, ya, ayah sangat bangga, ayah sangat bahagia dengan adanya kehadiran anak ayah, menemani ayah di sini, ya. Jadi
kejar cita-cita kalian ya, gapai setinggi-tingginya ya, jangan sampai mudah menyerah dan terus fighting. Jadi silahkan lakukan apa yang menurut kalian benar ya, ikuti kata hati kalian, jangan sampai keraguan yang ada dalam hati membatasi kreativitas kalian. Seperti itu, tetap semangat. Oke. Keren. Jaya. Jadi saya nggak bikin sedih jadinya, harus Betul, harus Gak apa-apa, menaikkan. gitu kan, biasanya kalau ibu-ibu yang kirim pesan pasti sedih, tapi kalau ayah-ayah tuh harus membakar Iya, semangat. Betul. Kita harus memberikan Iya. semangat. Jadi itu tadi ya, orang tua itu bukan cuma ibu aja. Ya. Ada dua orang di dalamnya, ayah dan ibu. Jadi full, semua perhatiannya harus full, tidak dititik beratkan pada satu orang saja. Sangat penting peran ayah, teman-teman semua dimanapun berada. Buat yang denger podcast kali ini, diingat kembali, sangat penting peran ayah. Kayak yang dibilang Mas Oji, 30% ya Mas Oji ya, Iya. sangat berpengaruh. Jadi mulai saat ini, mau tidak mau, siap tidak siap, saat kamu sudah menjadi ayah, gak aku kayak Sedih ya. sedih sendiri aku ya. Saat Nggak kamu apa-apa. sudah diberikan hadiah oleh Tuhan seorang anak, diberikan tanggung jawab, jalanilah tanggung jawabmu dengan baik ya. Seperti itu sahabat jiwa. Jangan mengecewakan dirimu dan orang lain. Dan itu aja kali ya. Dia kayak udah. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Pokoknya tentang ayah Sudah tuh mulai sedih ya. Iya, kayaknya Ya, kalau aku bahas sendiri ayah lagi. itu ya. nggak bisa karena ayah tuh dia diam-diam tapi Iya. gimana ya? Kalau ibu kan terus-terusan dibahas nih sedih terus, tapi kalau ayah tuh sempat backingan gitu loh. Backingan. ibaratnya. Iya. Lagunya itu siapa? Ebit Gade. Coba. Tahu lagi aku ya. Iya benar Mbak, kayak sosok ayah tuh lebih jarang terekspos ya. Ya, jarang terlihat. Jarang terlihat. Jadi kayak sedih sendiri gitu loh Bang. Kayak di belakang layar gitu ya. Sedihnya itu beda kalau Sedihnya ayah. beda, Itu kayak kalau- dalam banget. Kalau ibu itu biasa nangis. Iya, sedih-sedih. mungkin ekspresif ya, Iya. lebih gampang ditunjuk. Cuman kalau ayah, Nah, kalau ayah nangis malah bahaya. iya ya. bahaya. Itu Agak- mungkin sudah ada berat satu yang banget kejadian ya. yang besar. Betul. Iya, ya. Itulah buat para ayah. Terima kasih sudah hadir. Dan buat ayah yang belum hadir, ayo hadir. Oke, Aku mungkin itu absen. aja ya. Kita bahas. Terakhir, terima kasih suamiku sudah berusaha menjadi ayah walaupun kita masih sama-sama belajar. Oke. Tetap tidak boleh dilupakan itu. Iya, betul. Nanti ditonton sama Aji soalnya. Iya, tetap wajib like and subscribe ya teman-teman semuanya. Jadi itu aja mungkin yang bisa dibahas teman-teman sahabat jiwa dimanapun berada pada episode kali ini. Ini mungkin kayaknya menarik untuk kita bahas lagi karena dari banyak sisi bisa dibahas ya. Ya. Kali ini mungkin dari segi ayah ke anak-anaknya, mungkin dari ya segi banyak lain-lain nanti ke depannya. Ditunggu aja sahabat jiwa episode selanjutnya. Itu aja yang bisa disampaikan. Akhir kata Tia pamit undur diri. See you and bye-bye. Bye-bye.